Dari Asparnas mungkin kita ada sekitar 4 atau 5 orang Pak Sparta. Dari kampus lain berapa orang? Dari Universitas Budi Luhur nanti ada yang mewakili 3 orang karena kebetulan Pak Dekannya lagi mengajar katanya. Iya. Ini satu lagi dari mana? Dari ini Universitas Kristen Kridawacana. Berapa orang? Ini tadi belum dikonfirmasi sih dengan Pak Lamhot ya. Itu yang ini. Yang itu ikut nggak? Siapa yang istri Pak itu siapa? Siapa? Istri yang mengajar, suami ngajar orang Batak, ngajar di Untar juga siapa namanya? Siapa itu? Istrinya kan ngajar di Ukrida, di dekan, jadi pembantu dekan 1 salah. Oh, itu yang suaminya kan? Suaminya yang sebagai Wadik 1 dia. Bukan dianya. Suami siapa namanya? Pak Lamhot. Yang dosen di Untar dulu, bukan? Bukan, enggak ngajar dia di Untar, Pak. Oh, enggak ada dia ngajar di Untar. Istrinya dosen di Ukrida, ngambil S3 di Unpad sama saya. Oh, Pak siapa ya? Lupa deh saya. Ibunya siapa lupa nama ibunya saya. Suaminya yang mengajar di Untar kalau nggak salah finance ya, Pak ya? Finance ya? Iya, Keuangan. Udah dokter ya, ada keuangan, udah dokter. Oh, udah oke. kenal, sudah diskusi sama dia, sering ngobrol sama saya dulu. Iya. Siapa namanya? Siapa apa? Aduh, Pak sana. Bu Ainun sering ngobrol sama Bu Inun kok dianya. Lupa dari IBS berapa orang yang mewakili, Pak? Ini yang kelihatan nih IBS semua nih, Bu Dewi. Luar biasa. Pak Bambang IBS. Ya Pak Bambang ya, selamat sore Pak Bambang. Assalamualaikum Bu Ainun. Iya, waalaikumsalam. Aduh, ini orang-orangnya ini juga toh ternyata ya. Masih ingat kan Pak Bambang kan, kalau nggak kenal kalau kebangetan Pak Bu Ainun, Pak kenal sama Pak Bambang. Ternyata mangkalnya sekarang di IBS sama Pak Sparta ya? Iya. Dulu kan sering nongkrong di Untar, sekarang nongkrong di IBS. Gimana kepalanya aja kita mah ngikut aja. Iya. Pak Bambang jadi kaprodi Syariah, Bu Ainun. Oh, hebat benar. Syariah itu masih langka loh Pak di universitas untuk untuk jurusannya gitu loh. Ya, yang ada di 1 Trisakti. Berarti IBS juga ya? IBS juga ya. Berarti konsentrasi dong ya Pak ya? Prodi. Oh, prodi. Oh, hebat itu, hebat. Sementara di Trisakti aja dia nggak ada prodinya loh Pak. Iya, dia di sana kan hanya konsentrasi syariah aja. Kita program studi. Pak Bambang nggak anunya direkturnya itu. Iya. Dia dokter syariah Pak Bambangnya kan. Pak Bambang hebat. Ini kita tunggu dulu untuk tim yang lain ya Pak ya, untuk bergabung ya. Iya Bu. Pak Ngadiman udah datang? Pak Ngadiman tadi saya udah kontak ya, udah ini join lama ini. Ketemu sama dia. Terakhir makan di Japura. Masih ingat ya Pak ya? Ada fotonya kan malam-malam itu kan katanya jalan. Iya benar. Untuk kembali lagi ke sana sepertinya agak lama baru bisa ke sana lagi ya Pak ya. Kayaknya sama Pak Ngadiman itu udah lama kenal deh. Ceritanya semua diceritain kan. Iya benar. Udah lama kenalnya sama Pak Ngadiman. Tadi Ibu Wiwi juga saya suruh join juga gabung. Ibu Wiwi. Bisa deh. Ibu Ira juga tadi, Bu Ira Geraldine. Bu ketua kita hadir hari ini. Siapa? Ibu ini ya, Ibu. Bu Titu. Iya. Bu Titu. Ya, Bu Titu. Nih. Pak Maruji Pakpahan ya, Pak Maruji? Iya. Enggak, ini Pak Maruji dari mana ini? Dari Pak
Pak Maruji ini barusan ada join. Bu itu minta linknya tuh. Minta linknya, dia nggak daftar kayaknya. Oh gitu ya? Ya kasih linknya Oh, Bapak udah ini. Link saya bisa nggak? Pakai link saya bisa nggak? Saya kirim aja deh Pak sama Bapak ya. Saya kirim lagi ya. Linknya. Iya boleh saya kirim Pak, saya kirim. Iya iya. Atau pakai link saya ini enggak ya? Nggak usah Pak, nggak usah, saya kirim aja. Iya. Ntar Bapak forward aja ke dia ya. Iya. Bapak forward aja udah. Ya Ibu, saya dari Universitas Budi Luhur Bu. Oh iya mewakili Pak Amir ya Pak ya. Ya benar sekali Bu. Suruh register Bu. Oke. Izin Berapa gabung ya, orang Bu? dari Budi Luhur Pak? Berapa orang dari Budi Luhur? Rencana sih ada Ya. 3 atau 4 orang ya? Ya, tadi sih udah dikasih tahu sama Pak Amir, katanya beliau mengajar, katanya nggak bisa ditinggal. Iya Bu, Ya, betul sekali. oke. Ya selamat bergabung ya Pak Maruji ya. Ya terima kasih Bu, terima kasih. Saya Nur Ainun Bangun. Iya, Horas. Iya Pak. Dulu sama Pak Amir ini pernah mengajar juga di Pancasila di tahun 93. Oh iya Bu ya. Oh, Pak Amir. Iya. Oke. Iya. Siap Bu, izin gabung Bu. Iya, istrinya juga kenal baik Ibu Uri, nanti juga mungkin. Uri, iya. Oh iya, beliau kenal juga sama Ibu ya. Oke, iya Pak. Makasih Pak ya udah bisa bergabung nih. Terima kasih banyak ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bu. Pak. Ibu Nelmida ya. Ibu Nelmida dari mana Ibu? IBS. Dari STI Indonesia Banking School Oh, Bu. berarti sama. Oh iya Ibu. Masih ingat nggak dengan saya Ibu? Ibu kan ngajar di Untar juga kan? Iya. Ternyata iya, kita ketemu di Zoom ya Bu ya? Iya Bu. Gimana kabar Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Berarti dari Ukrida yang belum ini ya, coba saya cek dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Untoro dari IBS. Oh iya, selamat bergabung ya Pak Untoro Ya ya. Bu, terima kasih. Oke, iya sama-sama Saya Pak. tunggu ya, baik. Iya. Selamat sore Pak Ngadiman. Ya, sore. Lagi tunggu. Iya, oke. Kita tunggu sebentar. Halo Pak Lampot. Udah gabung belum? Udah gabung Bapak? Oke. Ya, makasih Pak. Yo. Ini Pak Lambok 3 menit lagi baru bergabung katanya. Boy Nun, jadi Ibu Ya. itunya registrasi dulu dong, registrasi juga. Kenapa? Registrasi juga dong buat tituknya. Oh ya, nanti ini dari Mas Riki nanti yang dari Sekjen nanti yang akan meregistrasi semua. Iya. Karena dia sebagai adminnya Pak Sparta.
Iya. Apa kabar Pak Sparta? Pak Ngadiman, waduh. Ah, Ingat di Papua, Masih ingat di betul. Papua. Ingat di Papua, Pak Ngadiman. Iya, iya. Waduh. Kita tunggu satu lagi baru kita mulai ya. Iya, Pak Lambok dari Waktu itu dari juga ketua Ukrida kami katanya masuk, 2 Pak. menit 3 menit lagi baru bergabung. Oke, oke. Ketua kami juga mau masuk, Pak. Oh iya, silakan, silakan. Dr. Kusumaning Tuti. Iya, iya, iya. Sehat Pak Ngadiman. Sehat. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang penting itu dulu Kapan sekarang. makan ikan bakar lagi? Ikan bakar. Nanti makannya di Labuan Bajo. Baju. Labuan Iya, Bajo, Pak. Ya belum pernah saya ke situ, Pak. Belum Ya. pernah ke situ. Iya, harus ke sana dong, Pak. Iya. Udah berani naik pesawat belum, Pak? Ya kalau pakai protokol COVID berani aja, Pak. Kalau saya udah beberapa kali naik pesawat Iya. sih. Tapi selama COVID saya belum pernah naik pesawat, Pak. Selama COVID belum pernah. Enggak ya. Belum pernah. Nggak apa-apa sih, protokol dijalankan aja. Iya. Dan masih tunggu siapa? Dari Pak ini dari Ukrida, Pak. Katanya Ukrida tadi ya. 3 menit lagi baru mau gabung. Oke. Selamat sore. Saya sudah hadir. Bu Ainun. Ya. Bu Titi minta ID dan password aja karena nggak bisa registrasi dia. Oh gitu ya? Ya, minta itu aja. Halo, ID oke. password. Tolong dikirim segera. Saya ini ya, saya japri ke Bapak ya. Iya, ID dan password Zoom-nya aja kasih. Boleh. Ini saya Bisa ini saya registrasi kasih. deh. Ini. Udah di-submit, Pak. Izin, Pak. Ya. Untuk yang nggak registrasi bisa Bu Ainun, jangan masuk, registrasi Bu Ainun. Iya. Ini saya japri ke Bapak. Iya. Hidungnya masih. Oke, saya sudah japri ke Pak Sparta ya untuk ID join-nya sama password-nya. Selamat siang, Mbak Ainun. Iya, selamat menjelang sore. Sore, iya. Mohon saya diberi aba-aba ya apabila sudah mulai, karena video saya matikan, kan nggak enak juga ya, saya sambil makan mie ayam. Makan nggak diajak-ajak sih, jadi nggak enak. Iya. Makan sendiri. Kalau lagi ruwet baru saya ajak Pak Ngadiman. Mbak Ira, gimana kabar Mbak Ira? Ira aja, Mbak Ira ya. Ketemu Pak Ngadiman tuh, Pak Ira. Oh, Mbak Ira ada ya? Mbak Ira mana? Udah gabung atau belum? Udah masuk dia tuh, udah masuk. Oh, udah masuk ya? Iya. Cuma diem dia. Halo, Pak Nur, Pak Ngadiman, apa kabar? Baik. Baik. Terima kasih, Baik. Bang. Ingat Papua. Iya. Ayo ke sana lagi. Nggak, kali ini jangan ke Papua, kita ke Labuan Bajo. Iya. Ayo. Saya tunggu. Labuan Bajo. Ayo nanti saya siap-siap dulu nih untuk biar bisa naik sampai ke atas. Iya, udah Naik disiapin lagi. sama Pak Ngadiman. Fasilitasnya udah disiapin sama Pak Ngadiman. Siap. Tinggal di kapal ya Bu ya. 2 Ya. malam.
Waktu saya ke sana Cuman- kapalnya kurang bagus, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau ke sana dapat kapal bagus nih. Saya yang ketiga kali ke sana saya bawa Tinggal di hotel saudara dari aja, di Amerika. kapal nggak enak. Tapi ternyata Pulau Pandarnya nggak boleh didatangi. Waduh, sayang sekali. Kenapa, Pak? Padahal waktu itu ada orang yang hilang atau gimana tuh di itunya. Jadi di close, ditutup. Sayang sekali, dan habis kebakar itunya pulau apa itu habis kebakar. Iya. Waktu itu ada satu yang sayang kebakar. sekali. Iya. Pada momen yang bagus cuma Komodo dan Pulau Padar itu yang paling bagus. Iya. Sayang sekali, ya sudah. Tapi yang kedua saya bisa dapat momen semuanya. Luar biasa. Yang ketiga begitu saya bawa saudara saya satu kapal tuh termasuk ada orang Korea, ada Amerika yang saya bawa itu. Sayang nggak saya lihat semuanya. Mereka yang lihat Komodo, ada momen yang lain tuh yang Pulau Padar pagi hari kan luar biasa bagusnya. Enaknya subuh kalau ke situ. Dapat sunrise terus. Iya. Belum Cuma panas. satu lagi tuh pesawatnya kalau bisa kalau dari Jakarta baiknya dibuat ada yang dari pagi Bu, dari sini. Oh Kan iya betul. Adanya pagi dari Denpasar. Bu Ainun, Jadi ada pilihan, ada dari kita Mas nginep Bu di Ainun. Bali atau kita nginep di sana. Iya betul. Di dalam Nah ini Bajo. kita bisa request ke Pak Ngadiman nih Pak, agar di arrange yang ada flight pagi ke sana ya Pak. Pak Ngadiman nih banyak pesan sponsor nih Pak Ngadiman. Satu lagi itu Labuan Bajo sekarang terlalu bisnis, jadi penduduk lokal, penduduk domestik menjadi terlalu mahal kalau kita ke sana. Jadi sangat mahal. Gitu. Kalau penerbangan enak dari Jakarta langsung, itu lebih murah daripada ke Bali dulu. Kalau ke Bali dulu bisa 2 kali harganya. Nanti ada program Pak bulan Oktober itu dari pemerintah. Iya. Untuk subsidi, Pak. Subsidi 50% Pak semua. Baik tiket, hotel, maupun restoran Pak nanti. Bulan apa Pak? Bulan Oktober Pak, rencananya ada digulirkan dana 2 triliun Pak. Wah, tapi mikir Pak, walaupun gratis pun mikir. Risikonya terlalu besar Pak. Ya, jadi ya kalau protokol dijalankan sih sebenarnya nggak apa-apa Pak kalau gitu ya. Jadi gini, kalau naik pesawat sekarang udah pada beneran naik pesawat udah semenjak COVID. Saya belum Pak, 2 kali Pak, saya membatalkan diri. Nggak berani Pak saya. Ya. Jadi saya udah berkali-kali. Jadi naik pesawatnya itu masuknya tuh per 5 baris Pak. Jadi nggak bisa langsung semua per 5 baris dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian pas di dalam itu setiap ke WC ada sanitizer, keluar juga sanitizer, nggak ada makanan lagi Pak. Jadi makanannya tuh yang di plastik udah sama minum udah pakai aqua langsung. Jadi nggak ada saling bersentuhan. Dan selama di pesawat ada pesawat yang sama sekali tidak ada makanan dan minuman, jadi bawa sendiri Pak. Jadi itu berharap kita tidak ada kontak satu sama lain. Dan harus pakai masker terus selama perjalanan. Gitu. Turun dari pesawat, sebelum masuk ke pelabuhan, masuk ke terminal, itu ada cuci tangan. Ada cuci tangan, ada pakai sabun, Pak. Kalau di Bajo ya. Kalau di tempat lain saya lihat belum ada. Harusnya sebelum masuk terminal, dia keluar ada satu ini, ya cuci tangan lah, ataupun sanitizer gitu yang harus disediakan. Cuma kalau kemarin kan kami mau naik Batik Pak. Batik katanya tempat duduknya tanpa distance Pak. Ternyata terus itu loh kok kenapa penerbangan kita dipindah bukan Batik ke Lion. Ternyata Batik yang akan kita naikin itu 6 orang kena di pesawat itu. Wah kacau semua. Saya saya batalin, saya nggak jadi pergi. Saya takut. Jadi kalau mau pergi saat ini sih lebih baik naik Garuda atau Citylink, Pak.
Jadi mereka Iya, itu hanya dia harus di swab Pak ya. Di swab waktu itu kan 1,9. Enggak, sekarang enggak. Sekarang semua, nanti rencananya itu juga akan dihilangkan, Pak. Bukan swab aja, itu semuanya dihilangkan, Pak. Jadi naik pesawat nggak perlu lagi swab, nggak perlu lagi tes yang apa tuh? Rapid dan kita swab. Tes yang rapid dan swab itu udah nggak ada, Pak. Oh. Jadi karena rapid dan swab itu juga bisa dibohongin, Pak, gitu loh. Iya. Banyak yang copy paste, Pak. Gitu. Banyak yang copy paste dan masalahnya kita belum bisa nge-link, Pak, semua informasi. Jadi ya ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan gitu loh. Iya. Ya? Jadi percuma, itu cuma ajang bisnis aja. Jadi sepanjang protokol dijalankan ya sudah, kita yang penting kita saling jaga gitu loh. Iya. Jadi kalau kita lihat turisme Bali itu saya lihat yang biasanya saya dulu sering ke sana itu, wah sekarang nawarinya gila-gilaan, diskonnya kosong. Ya. Ada yang datang terus resepsionisnya sama krunya yang di hotel itu pada nangis bahagia karena ada tamu. Ya. Kalau saya di Bali tutup, Pak, sementara sampai mungkin sampai Desember, Pak, baru kita buka. Nah, itu karena nggak ada tamu, Pak. Jadi kalau buka pun 1-2 tamu, ruginya lebih besar, Pak. Jadi kita tutup. Sekali kita ini ya. Tutup. Ini sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, Pak Sekjen mau buka. Sudah lengkap, Bu Ainun? Bu Ainunnya hilang ya? Bu Ainun. Ada kok ini di kamera? Ada, Bu Ainun ada. Ada ya? Ada lengkap, kita mulai aja Pak Sekjen. Boleh. Ya? Siap. Oke, terima kasih Pak Ketum Asparnas. Perkenalkan, saya Dede Prayudi, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pariwisata Nasional. Telah hadir bersama saya juga di hadapan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Di sini ada Pak Ngadiman yang tadi sudah ngobrol-ngobrol ya selaku Ketua Umum. Juga Pak Hari Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Ketua Umum. Juga Pak Hari. Ya, juga ada Mas Riki selaku Wasekjen saya. Ada Mbak Ade Andrini selaku tim Humas dari Asparnas. Dan juga beberapa tim lain. Dan personel lain yang mengoperasikan jalannya meeting ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dari perwakilan 3 universitas ya. Di sini saya ingin menyapa dari Universitas Budi Luhur, juga dari Universitas Ukrida, mohon maaf, juga dari Universitas IBS ya, International Banking School. Ya, pertama-tama kalau dilihat dari agendanya, kami ingin melakukan sebuah perkenalan ya, karena tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi apa itu Asparnas dan lain-lain. Boleh dibuka slide-nya, Kang Reski. Ya, saya akan memulainya dari profil Asparnas atau Asosiasi Pariwisata Nasional. Ya, dibuka slide berikutnya. Oke, ini hanya sebagai pengantar saja bahwa kondisi hari ini memaksa kita untuk mengakui bahwa pariwisata itu turun. Sedangkan pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar nomor 2 non migas untuk Indonesia gitu. Dan di sisi lain Pak Jokowi juga mencanangkan pariwisata sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional dan menekankan pada 5 destinasi super prioritas. Nih di COVID ini kita semuanya terpukul ya. Pariwisata itu terpukul dan Asparnas itu hadir untuk bersama-sama pemerintah, pelaku usaha, dan kaum profesional untuk kembali menggerakkan roda ekosistem pariwisata. Oke, next. Dalam melakukan itu tentunya kita punya misi-misi ya, misi-misi itu membantu pemerintah ya,
baik pusat maupun daerah, program pembinaan, menciptakan SDM berkualitas, lapangan kerja entrepreneur baru, memberdayakan masyarakat lokal, juga membantu untuk mempromosikan pariwisata. Next. Oke, Bapak Ibu, di sini yang Bapak Ibu lihat adalah susunan dari pelindung, penasihat utama, juga pembina dari Asparnas. Sebelum kita memasuki Board of Executive alias struktur pengurus harian ya, pelindung di sini ada Bapak Muldoko, ada Bapak Sidarto dari Dewan Pertimbangan Presiden ya, dan ada Bapak Wisnu Tama. Beliau ini adalah Menteri Parekraf ya, dan kemarin juga kita juga baru saja mengunjungi Pak Erlangga sebagai pelindung kita ya. Sedangkan penasihat utama kita ada Pak Helmi Yahya, Pak Faisal, Mbak Yuli Nasution, di mana pembina utama kita ini adalah Raja Factory Outlet, juga sekaligus pengusaha pariwisata, owner dari floating market di Lembang, kalau Bapak Ibu pernah ke Lembang. Pernah ke floating market. Nah, di sana kemudian ada board eksekutif yang menjalankan tugas harian dari Asparnas. Next. Nah, ini agak ribet ya, karena kita ingin menggerakkan ekosistem, maka kita harus make sure bahwa masing-masing dari anak rantai di dalam ekosistem itu tercover, gitu. Saya sendiri di sini adalah Sekretaris Jenderal. Di situ juga ada Pak Ngadiman, ada ketua harian kita yang saat ini mungkin sedang tidak hadir ya tampaknya Pak Arif ya. Ada wakil ketua umum di sini juga ada. Kita kemudian membaginya ke dalam banyak sekali bidang. Ada human development, humas, business development, pengembangan SDM dan lain-lain. Ada protokol kesehatan. Bapak Ibu bisa lihat bahwa protokol kesehatan di sini ada bidang sendiri. Karena kita paham pentingnya tadi yang diobrolin Pak Ngadiman juga, pentingnya penerapan protokol kesehatan ya, bukan hanya sebagai pemanis-pemanis saja gitu. Karena kita paham bahwa kalaupun pariwisata itu naik angkanya lagi, bangkit lagi ya, tanpa penerapan protokol kesehatan itu tidak akan sustain. Karena one day coronavirus-nya akan naik dengan sangat pesat, kemudian pariwisatanya akan turun lagi. Begitulah kurang lebih. Digitalisasi usaha, kita paham bahwa di era COVID ini teknik berusaha tidak akan bisa lepas dari digitalisasi. Dan kemudian ada safety procedure juga. Untuk pengembangan SDM sendiri banyak sekali ya. Nanti akan saya terangkan apa-apa saja yang kita lakukan ya. Next. Next slide. Oke. Nah, inilah potensi. Jadi Pak Ngadiman ini sudah membuat semacam SWOT analysis yang kemudian kita squeeze lagi, dan kita punya potensi juga hambatan ya, alam, laut, pegunungan, beragam budaya, satwa, wisata religi, kuliner, sport, dan lain-lain. Hambatan, di sini kita punya infrastruktur yang belum merata, kurangnya fasilitas listrik, dan lain-lain. Next. Oke. Kalau kita kalau kita jujur, hambatan dan potensi tadi itu tidak semuanya makanan dari Asparnas ya. Kemudian kita kerucutkan lagi aktor-aktornya itu siapa aja, lalu apa yang dibutuhkan gitu. Nah, ini kita berada di slide apa yang sedang dibutuhkan untuk pembenahan dasar. Harga biaya perjalanan, kenyamanan, keindahan tempat wisata, keamanan, promosi menarik dan tepat sasaran, dan semuanya harus memasukkan unsur-unsur protokol kesehatan di dalam bingkai new normal. Next. Oke, inilah aktor yang tadi sudah saya katakan sebelumnya ya. Aktor-aktor itu ada Kementerian Pariwisata, BUMD, BUMN, lalu Badan Pengembangan Usaha Masyarakat setempat, Dinas Pariwisata Daerah, pelaku industri wisata. Inilah yang saya sebut tadi sebagai ekosistemnya ya, yang akan disinergikan, dan Asparnas di sini ikut dalam membantu mensinergikan ekosistem ini. Next. Oke, jadi Bapak Ibu, subsektor pariwisata itu ada 13 ya. Akan tetapi kita membumi, Asparnas tetap membumi dan mengakui bahwa kalau 13-13-nya kita handle sekarang, justru kita nanti nggak akan gerak kemana-mana, karena akan sulit untuk jalan gitu ya. Sehingga kita sudah memilih
di antara 13 itu ada 7 subsektor pariwisata yang akan kita handle atau yang akan kita gerakkan kembali rodanya bersama pelaku-pelaku pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lain-lain, yaitu tour guide, tour and travel, food and beverage, akomodasi, rekreasi, transportasi, dan UMKM. Gitu. Next. Oke, nah lalu kan ada pertanyaan siapa sih di dalam Asparnas itu, ya? Jadi Asparnas itu beranggotakan ya orang-orang pelaku usaha, lalu juga profesional ya, juga ada pelaku usaha pun dibagi-bagi lagi, juga ada pemerintah. Nah, di dalam keanggotaan Asparnas yang tadi banyak itu, kemudian kita buat kategorisasi ya. Kategori pertama adalah kategori profesi individu ya. Di situ ada tour guide, fotografer, chef, barista, bartender, mahasiswa dan mahasiswi juga ada, siswa-siswi SMK pariwisata, pemerhati dan lain-lain. Lalu juga ada kategori UMKM, lalu juga ada kategori akomodasi kelas melati hingga bintang 2, yang dimana untuk perhotelan atau akomodasi ini yang menjadi fokus kita ketimbang hotel kelas bintang 3 ke atas gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah pemerintah daerah atau dinas-dinas pariwisata. Next. Oke, Bapak Ibu, ini adalah benefit untuk anggota-anggota kami ya. Kesempatan promosi jasa. Jadi begini, ini saya ringkas saja ya untuk benefit ya. Bapak Ibu, Asparnas itu menggerakkan lagi roda ekosistem tersebut dengan cara saling bantu antar anggota dengan anggota oleh anggota ya. Lalu apa saja sih conduct atau jenis-jenis bantuannya? Yang paling pertama itu adalah menyediakan fasilitasi dan asistensi untuk permodalan. Kita tahu ya pemerintah itu ada program-program yang menyediakan permodalan seperti PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, ada juga KUR, Kredit Usaha Rakyat dan lain-lain. Lalu yang kedua, setelah permodalan, yaitu memberikan pendampingan hukum. Kalau misalnya teman-teman pelaku usaha, teman-teman tour guide, teman-teman chef ya, memiliki atau bermasalah dengan hukum yang terutama terkait dengan pekerjaannya. Gitu ya. Setelah dampingan hukum juga ada konsultasi. Konsultasi apa? Bisnis, perpajakan, dan manajemen. Gitu. Nah, lalu yang ketiga juga ada marketplace. Nah, marketplace ini yang tadi kita katakan membantu mereka mencarikan saling itu tadi ya. Jadi kita menyediakan sebuah platform di mana di dalam platform ini ada perhotelan, ada hotel-hotel di sana, ada tour guide di sana, ada ada restoran di sana dan lain-lain. Dan di sana, kalau misalnya pun kita tidak bisa mengandalkan turis internasional dan juga turis domestik, setidaknya di antara para pelaku pariwisata, di antara para profesional pegiat pariwisata, disinilah kita memulai menggerakkan roda itu dulu. Roda ini harus digerakkan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih itu benefit-benefit yang kita tawarkan, tapi turunannya ini sangat banyak sekali. Dari permodalan, lalu juga pendampingan hukum, lalu juga konsultasi bisnis dan manajemen, dan yang terakhir adalah marketplace. Gitu. Nah, yang paling dekat itu adalah marketplace-nya. Dan marketplace ini kita lakukan online dan offline, akan tetapi offline kita memiliki banyak sekali keterbatasan karena COVID. Next. Oh, mohon maaf, tadi ada satu dari benefit yang saya lupa sebutkan, yaitu pengembangan SDM ya. Jadi Asparnas ini menyediakan ruang untuk seluruh anggotanya mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia, baik itu staf dari anggota apabila anggota itu badan usaha, atau si anggota sendiri apabila si anggota itu adalah individu gitu. Jadi seminggu sekali kita mengadakan semacam webinar ya. Seperti yang terjadi paling terakhir itu adalah webinar tentang food safety during pandemic, di mana di situ pembicara adalah mereka-mereka yang profesional, yang sudah diakui di bidangnya, yang di mana saat itu pembicara kita adalah Chef Chandra. Beliau adalah selebriti chef yang sudah malang melintang,
di Uni Emirat Arab, di Indonesia, dan lain-lain. Nah, pembicara-pembicara itu juga kemudian sebelum mereka berbicara, dibuka oleh keynote speaker, yang dimana mereka itu juga adalah petinggi di negeri ini seperti Pak Muldoko, Pak Darto, dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini adalah jenis keanggotaan dan juga turunan dari keanggotaan tersebut, ya, yaitu di sini misalnya Pemda itu kita gratiskan, kali-kali aja ada orang dinas yang mau ikut pelatihan, maka dia gratis, gitu ya. Lalu ada pekerja di bidang pariwisata seperti pemandu wisata, fotografer, hotelier ini bisa saja housekeeper, bisa saja chef, bartender, barista, dan lain-lain, itu iurannya hanya 80.000 per tahun tanpa admission fee atau registration fee. Jadi hanya bayar iuran 80.000 per tahun, maka seluruh anggota Asparnas yang berkategori individu itu dapat menikmati fasilitas yang kita kembangkan sebetulnya bersama-sama. Lalu ada pelaku UMKM, di mana di sini iurannya adalah 150.000 per tahun, hotel melati sampai dengan bintang 2, 250.000 per tahun, hotel bintang 3 sampai dengan bintang 5, 500.000 per tahun. Next. Oke, kurang lebih itu ya presentasi singkat saya. Jadi Asparnas saya rangkum adalah sebuah asosiasi gabungan dari para pelaku pariwisata, pegiat pariwisata, dan orang-orang yang berprofesi di setidaknya 7 subsektor pariwisata yang kemudian kita bersama-sama bertekad untuk memulihkan ekonomi yang terkait dengan pariwisata, dengan memulainya dengan menggerakkan lagi roda ekosistem pariwisata tadi, ya, yang mudah-mudahan ke depannya ini dapat membantu meringankan beban pemerintah untuk pemulihan ekonomi terutama di era new normal ini. Baik, Bapak Ibu, Pak Pimpinan Asparnas, demikian presentasi singkat dari saya tentang Asparnas. Tentunya saya meyakini ada pertanyaan-pertanyaan atau ada detail-detail yang masih perlu dijelaskan, akan tetapi kita percaya bahwa detail-detail itu sebaiknya dijelaskan apabila memang memang perlu atau ditanyakan oleh Bapak Ibu supaya tidak terlalu. Oke, silakan Mbak Ainun. Ya. Ya, Mbak Ainun, terima kasih. Agenda pertamanya untuk perkenalan. Hanya untuk perkenalan Asparnas sudah saya laksanakan, Mbak Ainun. Oke, dan ini saya diingatkan barusan, ya, bahwa setelah ini sebelum tadi perkenalan tadi seharusnya kita melakukan sebuah sambutan-sambutan dulu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini karena saya ada acara keluarga, nanti sebentar lagi jadi nggak konsen untuk pengaturan waktu. Dari pihak universitas, ini sudah kami slotkan waktu, yaitu dari Ibu Dr. Kusumaning Tuti dari selaku Ketua Indonesia Banking School. Ibu sudah hadir di sini, Ibu, bersama kita? Oh iya, ya Ibu, mohon maaf, tadi saya berpresentasi duluan sebelum sambutan rupanya. Silakan Ibu. Selamat sore. Sebenarnya nggak apa-apa dimulai dulu karena sekalian supaya kami bisa kenal, karena kami sebetulnya belum kenal. Jadi kalau tadi dipaparkan oleh Pak Dede bagus sekali, dan bolehkah kalau didahului dulu oleh Ketua Asparnas sehingga kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi. Asparnas itu apa tugas, fungsi, dan tujuannya, dan terutama yang kami harapkan adalah bagaimana ekspektasinya untuk berhubungan dengan kami perguruan tinggi. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu Dr. Kusumaning Tuti sebagai Ketua IBS dan Dr. Sparta sebagai Wakil 1 bidang akademik. Kedua, Bapak Dr. Lambok, Dr. Tampu Polon sebagai Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama FEB
Unkrida. Kemudian yang ketiga Bapak Amir Indra Budiman, MM sebagai Dekan FPE Universitas Budi Luhur dan jajakannya. Ya, terima kasih semuanya udah hadir di sini meluangkan waktunya. Nah, kalau bicara tentang Asparnas, kenapa kami mengajak universitas untuk ikut di dalam kami? Ada hal yang terpenting. Pertama, kami punya program untuk mencetak entrepreneur. Ya, jadi mahasiswa itu kita harapkan setelah lulus jangan menjadi pekerja. Kalau bisa jadi entrepreneur. Kalau jadi entrepreneur banyak yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya kalau Anda mau belajar dari entrepreneur, buka kafe kecil, bisa kita ajarkan di sini chef kalau memang pada suka masak. Kedua, fotografer yang tadinya hobi, kita bisa dijadikan mata pencarian tambahan, ya. Jadi kita bicara kita platform nih kayak Gojek, kita sediakan platform digital yang ada, yang mana setiap waktu siapapun juga, misalkan Pak Sparta ataupun saya ketika Sabtu Minggu ada waktu, saya mau jadi tour guide, ada kita masukin ke dalam situ. Jadi pemilihannya itu ada di waktu-waktu tertentu yang dimana kita bisa cari duit tambahan. Sama juga dengan fotografer, sama juga dengan videografer. Nah, mahasiswa kita itu juga banyak punya hobi yang sama sebenarnya, ya. Jadi kalau kita bicara tour guide aja misalkan, kalau di Jakarta saya mau jadi tour guide, hari Sabtu saya taruh jadwal saya. Nah, ketika ada konsumen, ada klien yang memilih di platform itu ada di Sigo, Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada di Sigo, di mana pemilihannya pertama lewat daerah dulu. Jadi daerah Jakarta, pilih Jakarta. Mau cari tour guide yang perempuan apa yang laki-laki. Ya, filter berikutnya adalah dia menguasai bahasa apa. Setelah itu filter berikutnya lagi adalah dia certified atau uncertified. Nah, lanjut lagi filter berikutnya dia punya kendaraan atau tidak. Karena kalau dia punya kendaraan mungkin casnya lebih mahal. Nah, begitu juga fotografer, semua kita sediakan platform. Begitu juga master dive dan lain sebagainya yang tadinya semua bisa jadi hobi dan kita bisa jadikan mata pencarian tambahan. Yang kedua, entrepreneur. Kita bicara kalau saya mau buka entrepreneur, mau jadi OTA nih, online travel agency. Kalau OTA itu kan harus punya platform yang sekarang kan semua go digital. Nah, platform itu kalau dibuat sendiri itu kan mahal. Satu. Kedua, untuk menjadi OTA kita harus punya uang jaminan di airline maupun di hotel yang bakya ya. Kita bicara Archipelago dan lain sebagainya, itu kita mesti setor jaminan mungkin hampir 500 juta sampai 1 miliar gitu loh. Nah, kalau ini kan enggak. Saya mau buka OTA, misalkan Ngadiman OTA. Ngadiman OTA semua platform disediakan. Sampai tour guide-nya sampai turnya, tiketingnya, hotelnya semua online dan ngelink semua sama semua airline yang ada, sama semua hotel-hotel yang di seluruh dunia. Jadi kita tinggal panggil nih, oh Pak Sparta, kalau mau booking ke OTA saya dong, Ngadiman OTA, atau Bu Ainun masuk ke OTA kita, ya. Nah dari situlah mahasiswa itu bisa belajar menjadi entrepreneur, ya. Nah itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita mau membuka kampus di semua provinsi tanpa punya gedung kampus. Tapi hanya satu, D1. Jadi lebih banyak kepada pelatihan vokasi. Nah, caranya gimana? Pasti pada bertanya. Nah, kami sudah bicara dengan beberapa universitas. Ya, kebetulan Senin depan saya akan ke STP, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Ya, jadi caranya adalah kita langsung kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di setempat, di daerah setempat. Di mana prakteknya 80%, teorinya hanya 20%. Siapa yang ngajar? Tidak harus dari kami juga di Jakarta ngajar. Enggak. Dari head of department atau manajer-manajer yang di hotel tersebut. Mereka ngajar, ya sekaligus part of the CSR daripada hotel tersebut. Ini udah saya jalankan di Lombok. Kebetulan
1 tahun lebih udah saya buka di Lombok sebelum saya jadi ketum Asparnas. Jadi kenapa kita membuka begitu? Banyak tenaga kerja yang tidak terampil di daerah wisata setempat. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak dari kota lain, dari Bali, dari Jawa, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mereka jadi penonton, bukan jadi pemain. Nah, kita mengharapkan mereka itu semua jadi pemain di tempatnya lokal tersendiri, ya. Jadi biarlah masyarakat setempat itu harus belajar. Mahal kan kalau mereka kuliah, bayarnya mungkin kalau ke Jakarta atau ke kota lain yang di mana kalau dia tidak ada sekolah pariwisata yang D1, ya. Mungkin bayarannya mahal. Nah, kita kasih harga yang murah dan bisa dicicil 12 kali gitu loh. Nah, saya terapkan di hotel saya. Nah, keuntungan buat hotel itu apa? Dia dapat tenaga gratis. Kalau saya terima 50 mahasiswa, berarti saya ada tenaga tambahan 50 selama 1 tahun. Ya, sebagai trainer di situ. Nah, jadi itu yang kita jalankan, yang membuat pelindung kami semua merasa ini program yang sangat bagus untuk pendidikan D1. Ya. Nah, kenapa mahasiswa kita ajak? Karena kami yakin sekali mahasiswa sekarang itu sangat kreatif. Banyak ada usaha kecil, UMKM, ataupun apapun juga, yang mana mereka harus punya tempat, ya, untuk melakukan promosi sampai kepada pemasaran barangnya. Ya, nah kita sediakan. Jadi Asparnas itu masuk kepada orang-orang kecil. Kita nggak head to head sama PHRI dan lain sebagainya yang notabene itu mereka udah gede-gede. Asita itu udah gede. Nah kita nggak. Kita membina yang kecil-kecil di daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan kita akan masuk sampai ke pesantren dan sebagainya. Ya, kita usahakan yang kecil ini kita bina. Ya. Nah, pembinaannya bisa melalui pelatihan, yang webinar, ya, maupun pelatihan lainnya yang langsung praktek, ya, masak, ya, dengan chef kita yang ada pelatihan untuk UMKM. Kami punya staf yang bagus, Bu Erika dan Pak Kris dan lain sebagainya yang memang udah biasa di UMKM melatih mereka. Dan kita juga kasih tempat untuk disediakan tempat untuk pameran. Dalam skala kecil, UMKM yang bagus barangnya akan kita pasarkan di tempat di Jakarta kita untuk kita distribusikan ke hotel-hotel. Ya, jadi kami yakin bahwa barang Indonesia itu sangat bagus. Ya, masalahnya cuma kadang-kadang bisa produksi, tidak tahu packaging, tidak tahu pemasaran, akibatnya banyak yang nggak tahu, padahal barangnya kualitas ekspor. Nah, itu yang ya saya sudah terapkan untuk hotel saya sendiri, namanya lokal. Kita membuat pergerakan sekarang Love Lokal Indonesia Only. Nah, saya yakin sekali universitas semua akan membantulah, ya, karena kami bicara dengan beberapa universitas yang ada, program dalam vokasi, program dalam entrepreneur, mencetak entrepreneur baru terhadap anak mahasiswa, dan pelatihan-pelatihan yang tidak hanya mahasiswa pariwisata, ya. Kita bicara banyak mahasiswa yang lain yang memang punya hobi juga di bidang pariwisata, jadi bisa mencari sesuatu di situ, gitu loh. Nah, saya rasa sedikit gambarkan untuk tambahannya. Bahkan kami punya program yang kita lagi bicara dengan pemerintah saat ini, akan terjadi penyaluran kan, baik PEN maupun KUR sampai kepada subsidi. Nah, subsidi ini supaya tepat arah gimana? Ya kan harus punya satu sistem. Nah, sekarang saya tanya kepada penyalurnya, Anda tahu nggak kalau ditanya Presiden, hari ini sudah tersalurkan berapa? Siapa yang terima? Di mana orangnya? Siapa yang memakai? Dan jumlahnya berapa? Per region, per subsektor. Nggak bisa jawab kan? Nah, kami bisa menyediakan platform itu. Platformnya udah ada, bukan baru dikembangkan. Siap jalan dengan data center yang ada. Sehingga apa? Sehingga ketika Presiden tanya pun, dana yang sudah disalurkan berapa banyak, itu bisa terjawab dengan real time. Nah, itu yang kita lagi bicarakan juga dengan pemerintah. Terakhir ketemu Pak Erlangga, kita mengajukan proposal untuk itu. Ya.
Jadi itu yang kami sedang kerjakan. Nah, untuk KUR dan PEN, kami menjadi mediator, ya. Artinya gini, kami menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh UMKM yang kecil-kecil ini yang tidak tahu gimana cara mendapatkan PEN atau KUR, kita bantu tanpa biaya, asal menjadi anggota Asparnas, ya. Kemudian di bank BNI, Bank Mandiri, dan BRI, Bank Himbara itu meminta kita untuk melakukan semacam pre-review gitu loh, evaluasi awal. Untuk apa? Untuk supaya meringankan pekerjaan mereka. Karena nggak mungkin bisa dilakukan oleh bank-bank tersebut pada saat ini gitu. Nggak sanggup mereka. Berapa yang sudah di-strap sekarang? Hanya sekitar 30% mungkin ya. Nah, yang sisanya gimana untuk percepatan? Padahal Presiden meminta supaya ini cepat terserap. Tapi terserapnya juga harus kepada orang yang tepat. Ya kan? Setelah terserap, ya, yang namanya PEN dan KUR itu kan perlu dikembalikan. Perlu kita bina supaya tidak terjadi non-performing loans gitu loh. Nah, kalau kita harus bina sampai kepada produksinya, sampai kepada pemasarannya gitu. Nah, itu kira-kira yang kami lakukan saat ini, yang sedang kami jalankan terhadap UMKM. Nah, saya berharap universitas bisa bantu kami untuk mensarankan kepada mahasiswa, ya iurannya nggak mahal, 80.000, tapi dapat voucher diskon 5 juta. Voucher diskon 5 juta itu bisa dipakai untuk jalan-jalan, untuk makan di restoran yang di anggota Asparnas gitu. Vouchernya 5 juta. Ya. Dan setiap webinar, setiap pelatihan, semua gratis. Itu selama setahun. Nah, kita semuanya berbentuknya digital sudah. Ya, jadi e-money ada kita, payment gateway kita juga ada, online travel agency kita ada, ticketless kita ada, semua kita ada platformnya. Kenapa kami ada? Karena kami sudah kerjasama dengan Telkom, kerjasama dengan Metranet, kerjasama dengan Kiren dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat kami lebih cepat bergerak, lebih besar kelihatannya, walaupun ini adalah penjelmaan dari tadinya yang cuma tour guide. Jadi Asparnas itu dulunya adalah Perwisindo, yang mana perkumpulan tour guide. Nah, setelah saya diajak untuk minta menjadi ketum, saya minta, karena pariwisata itu kita bicara ekosistem yang begitu besar gitu loh. Kalau cuma tour guide aja saya nggak mau. Nah, kalau gitu apa? Sehingga kami susunlah yang tadi 7 subsektor itu yang harus masuk di dalam Asparnas. Jadi kira-kira begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya saya tidak bicara terus, mungkin kita dalam bentuk talk show aja, pertanyaan dan saling berbagi pengalaman ataupun masukan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang kami bisa bantu juga terhadap universitas, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia terhadap mahasiswa maupun mengajarkan mereka menjadi entrepreneur ke depan. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Ngadiman. Sedikit tambahan ya, kemarin sewaktu kita ke Magelang, berkonsolidasi dengan Dewan Pimpinan Daerah di Jawa Tengah, yaitu DPD Asparnas Jawa Tengah ya. Hadir bersama kami juga itu para pengurus DPD Asparnas Yogyakarta. Nah, kebetulan mereka-mereka ini ternyata adalah mahasiswa gitu. Dan mereka-mereka ini chip in dalam artian ikut menggerakkan roda ya, chip in ya. Ikut menggerakkan roda tersebut dengan cara apa? Ternyata mereka memiliki ketertarikan di dalam bidang mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, di sini kita juga membahas soal bagaimana aplikasi tersebut terintegrasi dengan the grand system yang dibangun oleh Asparnas tadi yang terkait dengan ekosistem tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita ada websitenya yang sekarang ini aplikasi-aplikasi yang bersama kita itu ada High Traveler misalnya, ada juga Sigo misalnya ya, dan lain-lain. Nah, kurang lebih itu sedikit tambahan dari saya kenapa ini menjadi relevan kepada para akademisi termasuk para mahasiswa. Ya, kalau begitu kita langsungkan saja. Kalau misalnya ada tanggapan atau pertanyaan,
silakan Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyebut nama Ibu Dr. Kusumaning Tuti dari Indonesia Banking School. Ini yang di Kemang ya Ibu ya? Ya, yang di Kemang. Ya, betul. Saya sering lewat itu Ibu. Kebetulan rumah orang tua saya dekat situ soalnya. Oh ya. Iya. Oke, ya. Mungkin Ibu ada tanggapan atau ada pertanyaan lain, Bu? Tadi sudah Pak Ngadiman sudah detail sekali sampai ke alur. Ya. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Dedek, terima kasih Pak Ngadiman. Saya menyiapkan semacam speech sedikit singkat, saya baca aja ya, biar ada dalam koridor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Ngadiman, Ketua Arpanas dan seluruh jajaran yang hadir pada sore hari ini. Tadi ada Pak Hari PTP disebut, kemudian Pak Sekjen Pak Dede, dan kemudian ada Bapak Ibu sekalian. Juga diinformasikan ada Pak Lambok namanya dari perwakilan FEB Universitas Kristen Krida Wacana, dan kemudian Pak Amir Indra Budiman, Dekan Universitas Budi Luhur. Dari kami juga hadir pada kesempatan hari ini dan juga yang sudah dikenal oleh Pak Ngadiman, Pak Sparta adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Pak di Indonesia Banking School. Kemudian hadir juga Pak Gatot Sugiono, itu Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan SDM untuk Indonesia Banking School, dan kemudian juga para prodi telah hadir. Prodi itu program studi, kami ada 3, yaitu akuntansi, manajemen, dan MKPS, manajemen keuangan dan perbankan syariah. Jadi ada strata 1 dan strata 2 di banking school itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul sore hari ini memenuhi undangan dari Asparnas, itu Asosiasi Pariwisata Nasional ya Pak. Jadi pertama-tama kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ngadiman selaku Ketua Umum yang mengundang kami dalam pertemuan ini. Kami diinformasikan bahwa selain perkenalan juga untuk menjajaki adanya kerjasama ya Pak ya. Jadi STIE kami ini Indonesia Banking School, STIE bentuknya, dan spesialisasinya di bidang keuangan dan bisnis. Berlokasi betul di Jalan Kemang Raya nomor 35, itu bersebelahan dengan LPPI, mungkin sudah pernah dengar. Memang satu sister company, kami lebih muda. Kami itu dimiliki oleh Bank Indonesia, Pak, bank sentral dari negara kita, melalui sebuah yayasan. Jadi didirikan sejak tahun 2004. Saya sendiri baru bergabung beberapa bulan sebagai ketua atau rektor di IBS ini. Dan bersamaan dengan itu, visi dan misi telah kami sesuaikan karena momentumnya juga sejalan dengan yang mungkin pernah dengar disebut dengan Kampus Merdeka Belajar. Sesuai Permendikbud Mas Nadiem nomor 3 tahun 2020. Nah, itu jadi visi kami ini sekarang adalah memang menjadi perguruan tinggi unggul, penyedia sumber daya manusia yang berkualitas, berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Dan misi kami juga ada 5, kurang lebih untuk menyediakan SDM yang seperti disebutkan dalam visi. Dan sejalan dengan itu kami sudah menyesuaikan kurikulumnya untuk tahun 2020 ini. Nah, kurikulum itu selain juga memasukkan program Kampus Merdeka Belajar, fokusnya tidak hanya perbankan, tetapi keuangan. Keuangan itu artinya perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan lainnya. Jasa keuangan lainnya itu ada pembiayaan, pegadaian, modal ventura, asuransi, itu disebut jasa keuangan lainnya, termasuk fintech, seperti P2P lending, equity crowdfunding, itu semua yang di bawah pengawasan OJK, itu sekarang menjadi cakupan spesialisasi kita dan yang berbasis teknologi digital. Bapak Ibu sekalian, tadi memang saya tadi cari-cari benang merahnya, sudah mulai ketemu ketika Pak Ngadiman mengintrodusir kepada kita semua.
memang lulusan perguruan tinggi sekarang tuntutannya tidak hanya didorong untuk bisa bekerja di perusahaan atau institusi, termasuk di lembaga perbankan dan sektor jasa keuangan, tetapi juga mereka itu harus memiliki jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta memanfaatkan peluang yang timbul dari revolusi 4.0. Nah, dengan saya mensintasi dari sebuah tulisan bahwa dalam konteks paradigma entrepreneur education, pendidikan yang mengarah pada kompetensi di bidang entrepreneur perlu diberikan secara konsisten. Sehingga mahasiswa ketika lulus tidak hanya memiliki karakter building dan employability skill, tetapi juga entrepreneur skill. Artinya pendidikan dirancang agar lulusannya sukses dalam karir sebagai pekerja, tetapi juga mampu sukses sebagai pebisnis atau wirausaha. Pendidikan kewirausahaan perlu memanfaatkan teknologi digital karena bagi pengusaha yang mampu beradaptasi dengan ekonomi digital, keuntungannya akan berlipat ganda. Sebaliknya, pengusaha yang tidak dapat mengikuti kecanggihan perkembangan zaman bukan tidak mungkin akan jauh ketinggalan. Secara lebih makro, pemerintah Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan menargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital. Sehingga pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi harus memanfaatkan teknologi digital karena hal tersebutlah yang akan menandai media berkomunikasi, kolaborasi, kerjasama antar individu dan perusahaan di bidang bisnis dan transaksi perdagangan. Perkembangan kewirausahaan sudah mengarah pada ekonomi kreatif dan digital. Saya lihat tadi dari pelindungnya ada Pak Wisnu Tama ya, Menteri Pariwisata dan kreatif, industri kreatif. Kemudian oleh karena itulah IBS menyesuaikan kurikulumnya, khususnya di Prodi Manajemen tahun ini kami membuka konsentrasi baru, namanya konsentrasi kewirausahaan. Dan juga mata-mata kuliahnya diperbaharui, dilengkapi dengan aspek teknologi digital. Kemudian di unit kami yang namanya P3M, jadi kami menyelenggarakan Tridharma seperti semua perguruan tinggi di Indonesia. Selain pembelajaran itu ada pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu wajib Pak buat semua perguruan tinggi di Indonesia. IBS sedang mempersiapkan peluncuran yang disebut inkubator bisnis yang akan menjadi tempat praktek para mahasiswa dan dosen IBS bersama para tenennya. Nah, berdasarkan hal tadi, maka kami menyambut baik inisiatif maksud kerjasama Aspranas yang relevan dengan misi perguruan tinggi kami. Besar kemungkinan ini yang diajukan oleh rekan-rekan kami dari IBS kemungkinan di dalam menjajaki ini ada dua hal mungkin. Yaitu yang pertama, apakah mahasiswa Indonesia Banking School khususnya yang berada di Prodi Manajemen tadi dan yang mengambil konsentrasi kewirausahaan itu dapat mengikuti program pembinaan dan pendanaan Arpanas bagi calon-calon usahawan muda. Kemudian yang kedua, apakah mahasiswa dan dosen IBS, Indonesia Banking School, itu dapat mengikuti pengalaman praktek di inkubator bisnisnya P3M IBS yang berkoordinasi nantinya dengan Arpanas. Demikian mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan bisa mengkerucut ke sesuatu yang bermanfaat bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rektor, Ibu Kusuma Ningtuti. Kebetulan di chat juga sudah masuk pertanyaannya, yaitu dari Mbak Widi atau Mas ini ya, Widi. Ingin menanyakan bagaimana caranya mahasiswa supaya bisa mengikuti pelatihan UKM dan bagaimana itu pelatihannya itu sendiri bagaimana. Nah ini saya pikir pertanyaannya juga relevan dan masih segaris dengan
pertanyaan dari Ibu Rektor IBS ya. Silakan Pak Ngadiman. Ya, jadi yang pertama ya harus menjadi anggota dulu ya. Semua mahasiswa menjadi anggota kita, sehingga setiap webinar ataupun pelatihan yang kita tawarkan, mereka bisa ikut tanpa bayar. Nah, jadi kami ada 52 modul yang akan kami jalankan ke depan ya sampai akhir tahun, baik pelatihan maupun webinar. Bukan hanya untuk UMKM, tetapi juga untuk bidang-bidang yang lain supaya tidak bosan ya. Kami ada nanti ada UMKM, ada tentang food and beverage, habis itu nanti ada lagi tentang kebudayaan, ada tentang fotografer ya, dan semua itu akan ada public speaking dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan pengembangan diri daripada bidang-bidang subsektor yang kami pegang 7 subsektor itu akan ada pelatihannya dan ada webinarnya. Nah, sehingga mahasiswa itu semua bisa ikut ya. Kalau dia merasa senang terhadap food and beverage, ketika ada webinar atau pelatihan food beverage ya ikut food and beverage, ada pelatihan UMKM ya ikut yang tentang UMKM. Nah, saya kira kira-kira begitu ya. Simpel kok. Jadi anggota Asparnas udah pasti bisa ikut pelatihan. Ya, dan kita buka tuh pelatihannya itu kan sekarang udah pakai Zoom aja gitu loh. Dan juga kita selalu ada buat video konten daripada Asparnas ya, yang tidak live ya. Nah, bisa dilihat tentang bagaimana cara memasak ayam taliwang misalkan, bagaimana cara memasak makanan yang lain ya. Nah, itu semua bisa dipelajarin dan kita selalu upload dengan di Asparnas. Kira-kira begitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ngadiman. Ini juga ada concern soal program-program inkubasi ya, termasuk tadi concernnya Bu Rektor, bagaimana apakah bisa Asparnas untuk menjadi jembatan untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ingin mendapatkan akses kepada penyediaan permodalan dari program-program pemerintah hingga kepada praktik-praktik gitu ya, dalam persiapannya menuju dunia pekerjaan yang sebenarnya. Pak Ngadiman silakan. Ya, bisa sekali kalau memang mahasiswa itu kita lihat produknya bagus ataupun apa yang ditawarkan sangat menjanjikan, ya kita pasti akan bantu. Karena penyaluran dari UMKM sampai kepada dana-dana yang ada di pemerintah itu banyak sekali, dan saat ini ya kami diminta untuk bantu untuk menyalurkan hal-hal tersebut. Bukan dari kami sih, kami hanya merekomendasikan yang mana orang yang layak untuk diterima atas program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi dengan Bank BNI dalam waktu dekat ini akan melakukan yang namanya pelatihan. Saya rasa Bu Rektor sudah tahu mungkin di BNI ada pelatihan UMKM juga yang nanti akan dijadikan inkubasi mereka. Nah, bahkan bisa dipamerkan hasil kerja mereka, hasil produksi mereka, dan dibantu pemasarannya. Nah, itu kita akan kerjasama dengan Bank BNI juga. Sehingga ketika selesai melakukan pelatihan, mereka akan dikasih dananya. Kurang lebih begitu. Ya. Ya, Ibu. Ya udah, Mas Ede. Saya lanjutkan lagi. Iya, Ibu. Jadi kita akan segera melakukan sebuah webinar ya. Untuk saat tahap ini webinar itu masih dibuka untuk publik. Jadi teman-teman mahasiswa, adik-adik bagaimana caranya mendapatkan kredit dengan mudah. Dan di sana pembicaranya itu adalah kebetulan saya sudah lupa namanya, tadi sempat mau nyari di WhatsApp cuman belum ketemu. Itu adalah dari pihak Bank BNI-nya sendiri, dan itu adalah buah dari percakapan Pak Ngadiman dengan Bank BNI, yang dimana goal besarnya itu adalah menjalin kerjasama yang lebih sustain. Nah, untuk sementara ini Bank BNI mendukung kita
dengan cara memberikan sebuah pelatihan agar mendapatkan kredit untuk usaha, kredit-kredit yang menjadi program-program pemerintah. Gitu. Nah, ini sudah hadir bersama kita, yaitu Mbak Yenita selaku Ketua dari Pengembangan SDM di Asparnas, ya, Mbak Yenita. Boleh dijelaskan tentang boleh dijelaskan tentang webinar kedua, Mbak Yenita. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Untuk webinar kita yang kedua mendatang, kita akan mengangkat topik mengenai cara mudah mendapatkan dana KUR dan PEN. Webinar ini akan diisi oleh keynote speaker kita, yaitu Dr. Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian dari pihak BMI sendiri itu akan diisi oleh narasumbernya, yaitu Bapak Bambang Setiatmojo selaku General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI. Kemungkinan kita akan melakukan webinar ini setelah mendapatkan konfirmasi pasti mengenai tanggal yang disepakati oleh kedua para narasumber kita. Kemungkinan akan kita adakan pada tanggal 7 Oktober. Nanti kita akan segera menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila sudah jadi flyernya. Demikian Mas Uki, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yenita. Ini menjawab apa yang saya tadi barusan bilang, saya sudah lupa nama-nama detailnya. Ya, terima kasih, kurang lebih itu. Ya, ini Pak Maruji, sepertinya ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari. Silakan Pak Maruji. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Universitas Budi Luhur. Terima kasih atas undangannya Pak, atas undangan dari Asparnas ini. Ya, dan saya mengucapkan selamat Pak, selamat terpilih menjadi pengurus kepada pengurus yang baru nih. Saya lihat nih cukup bagus gitu Pak ya, solid lah kelihatannya gitu ya. Dan saya lihat nih para pengurusnya nih ya mudah-mudahan mantap gitu kan. Kalau saya lihat Pak mantap. Jadi langkah Pak Ngadiman nih untuk mengajak perguruan tinggi dalam kerjasama mengembangkan para wisata di Indonesia, saya pikir cocok sekali Pak. Cocok karena saya melihat anak-anak sekarang ya, anak-anak mahasiswa sekarang itu mereka itu memang sangat kreatif Pak, kreatif sekali. Terus mereka menguasai bidang sosmed Pak. Jadi sehingga mereka nanti pada saat bergaul dengan teman-temannya, berkomunikasi dengan teman-temannya dan orang lain, itu mereka di media sosial itu mereka cukup baik sekali. Sehingga nanti program-program pemerintah di bidang pariwisata itu mudah-mudahan tersampaikan kepada masyarakat luas gitu Pak. Nah, pertanyaan saya Pak sebenarnya, dukungan real apa kira-kira nih Pak yang bisa diberikan oleh Asparnas nih untuk para mahasiswa nih Pak? Ya, selain tadi pendidikan, mungkin apakah ada langkah real misalnya dukungan dana mungkin dari pemerintah atau pihak swasta gitu ya Pak ya, yang bisa memberikan sedikit modal atau apalah buat para mahasiswa ini gitu Pak. Ya, itu mungkin pertanyaan saya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya jawab ya Pak. Ya, silakan Pak Ngadiman. Ya, jadi berkaitan dengan permodalan seperti yang saya bicarakan sebelumnya Pak, permodalan akan kami bantu apabila memang produknya bagus ya menurut kita. Kalau dari bank tidak bantu, dari UMKM tidak bantu, mungkin dari Asparnas sendiri akan turun tangan Pak bantu Pak. Saya secara pribadi kalau melihat produk-produk yang bagus dan punya potensi besar, ya pasti akan kami biayain Pak. Karena kebetulan kami ini di sini tuh banyak pengusaha Pak. Kami ini bukan hanya sebagai pendidik Pak. Kami ini pengusaha. Kalau ada potensi bagus ya pasti akan kami jalankan bantuan modal tersebut. Bukan hanya bantuan modal sih Pak. Sampai ke pemasaran terhadap barangnya pun akan kami bantu. Karena kalau kita bicara Indonesia, kami ini punya DPD Pak di seluruh provinsi Pak. Sehingga kalau barang yang bagus akan kami sebar ke seluruh provinsi Pak.
Nah, dengan adanya Asparnas itu akan membantu jalur distribusi juga terhadap barang-barang yang diproduksi oleh mahasiswa kita. Saya rasa kira-kira begitu Pak Maruji, Pak Pahan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Maruji, Pak Ngadiman. Sebelum kita lanjut ke depan, saya mau pamit dulu. Berhubungan ada saudara saya yang bukan harus sih, maksudnya yang ulang tahun dan saya harus hadir ke sana jam 5 kebetulan. Jadi saya undur diri dulu, dan untuk pengganti sebagai moderator, di sini tadi saya sudah koordinasi dengan Mbak Ainun untuk melanjutkan memoderasi pertemuan kita ini supaya berjalan baik dan sesuai dengan apa yang sudah diagendakan. Mbak Ainun, ya, sudah siap ya? Oke, sebelum Mbak Ainun memulai, ini tadi saya berkoordinasi dengan Pak Hari. Ini Pak Hari ada yang ingin ditambahkan. Pak Hari, silakan. Nanti langsung saya serahkan ke Mbak Ainun ya. Oke. Saya pamit dulu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ade. Oke. Ya. Halo, salam buat semua. Kedengaran nggak ya? Kedengaran. Oke. Ya. Salam kenal semua. Saya Hari BTP. Memang saya adalah lulusan Sekolah Pariwisata. Jadi saya senang sekali bertemu dengan para pengajar dan pengurus dan termasuk Sekolah Pariwisata. Jadi saya mau update saja bahwa dari Pak Ngadiman sudah bicarakan semua mengenai Asparnas. Kuncinya kita itu sebenarnya dua ya. Jadi satu, kita update sektor pariwisata Indonesia. Jadi kenapa kita juga makan Pemda segala macam? Karena pertama kita ingin update sektor pariwisata, dan kedua kita upgrade lebih ke sektor UMKM dan entrepreneur. Nah, jadi mana kita mengupdate? Update itu adalah bersifat education kan, yang kita berikan itu bahwa kita ada online webinar. Nah, apa yang kita update itu adalah perkembangan pariwisata sendiri gitu. Jadi perkembangan pariwisata ini sudah berkembang jauh. Seperti di luar negeri itu kita sudah belajar urban tourism, kita sudah belajar second citizenship untuk tourism, sementara kita di Indonesia masih berbicara inbound outbound gitu kan. Di luar negeri itu sudah berbicara tentang exchange culture, artinya kalau ada event-event di tourism itu kita tidak hanya memberikan event misalnya pawai gitu. Nah kalau kita tuh masih bikin pawai bagus supaya orang turis melihat gitu. Di luar itu sudah tidak di situ. Mereka itu sudah menjadi exchange culture, artinya turis-turis yang datang itu mereka tuh involved di dalam acara festival itu gitu. Jadi bisa datang lebih awal, 2 minggu lebih awal, mereka belajar gimana tari-tarian, mereka bikin pakaian, baju, dan mereka pengen menjadi bagian dari festival itu, karena memang perkembangannya begitu gitu. Jadi itu yang kita banyak bicarakan nanti. Nah, yang kedua kita mengupgrade. Nah, mengupgrade itu sama seperti yang Pak Ngadiman bicarakan tadi, bahwa kita itu menyediakan media kepada anak-anak, mungkin anak-anak yang masih kuliah mempunyai entrepreneurship, mempunyai penemuan atau mempunyai produk-produk, selain kita pasarkan lewat media kita, di sana juga kita akan carikan mereka bantukan, karena gini, prinsip kita bahwa semua pengusaha UMKM itu harus ditopang baik dari pemerintah, ditopang baik dari pengusaha, didistribusikan dan diperkenalkan. Jadi ini Asparnas kita ini akan membantu di bagian tersebut. Nah, terus yang kita bicarakan webinar tadi itu, nah mungkin kita tidak berkompetisi dengan education ya, malah kita sebenarnya supporting, karena kalau di education mungkin gurunya ya 12 orang, dosennya ya itu ya gitu kan. Kita di Asparnas ini punya ratusan expert gitu yang akan berbicara di webinar, yang bicara tentang masalah tourism, berbicara masalah tentang food safety, bicara tentang bagaimana kooperasi, bicara bagaimana tentang entrepreneur, bicara tentang bagaimana menjadikan accounting yang baik, bagaimana mempromosikan produk, bagaimana berbicara dengan customer. Nah, itu luar biasa banyaknya gitu. Jadi itu benefitnya itu untuk universitas itu akan sangat membantu supaya mereka juga mempunyai pikiran yang terbuka. Oh ya, entrepreneurship, aku
habis lulus kuliah aku pengen punya usaha deh, seperti itu gitu. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih semua. Halo. Ya. Bu Anun. Ibu Ade mau tambahkan? Ibu Ade nih. Silakan, Bu Ade. Ade Andriani. Assalamualaikum semuanya. Salam. Kalau dari aku sih sebenarnya nggak ada, kayak sudah mencakupi tadi semua. Tapi senang sekali bisa bertemu dengan semuanya hari ini. Terima kasih. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Ibu Ira, ada pertanyaan, Ibu Ira? Pak Adi, mungkin saya dari perspektif dosennya mungkin ya Pak ya. Kan kami itu di perguruan tinggi itu ada kegiatan tridharma. Salah satunya tridharma dosen ya. Selain pengajaran adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, seandainya misalnya dosen-dosen ini jadi anggota Asparnas nih, bisa nggak kami jadi bagian dari ekosistem yang ikut mengembangkan mengembangkan itu UMKM gitu ya, building capacity dari UMKM gitu Pak. Jadi bagian-bagian dari pengabdian masyarakat kami itu Pak, kalau dari saya itu aja sih Pak. Oh, bisa sekali Bu. Dengan senang hati kami terima bantuan siapapun juga ya, terutama dalam pengembangan UMKM ataupun pengembangan manajerial dan lain sebagainya. Kami terima Bu. Jadi dengan bekerja dengan universitas, semua universitas yang ada, itulah maksud tujuan kami ketika kita ada webinar, kita ada pelatihan, apapun ya juga bisa diisi oleh dari kalangan akademisi, ya. Jadi kita ada kalangan akademisi, ada praktisi, dan itu komplit Bu. Nah, itu salah satunya Bu. Jadi senang hati kalau dosen juga masuk. Kenapa? Karena dosen juga kan kita jadi dosen kan kita bisa cari duit tambahan juga Bu. Misalkan, ya. Misalkan saya tadi bicara ibu mau jadi tour guide gitu sewaktu-waktu, atau ibu hobi fotografi gitu kan, nah, sewaktu-waktu mau praktek di bidang itu, ya kita ada aplikasinya, ya aplikasi itu menyiapkan platform buat ibu, kapan mau cari uang, kapan enggak, kayak Gojek lah, kapan mau narik, kapan enggak gitu. Ya. Jadi mudah, jadi semua platform itu ada. Begitu juga ibu pingin menambah keahlian memasak, nah di situ ada chef-chef kita, masakan tradisional kita ya. Jadi saya kemarin bicara dengan beberapa chef, ternyata makanan tradisional itu jauh lebih susah masaknya dibandingkan dengan makanan Western food ataupun Chinese food. Itu kira-kira kenapa? Karena kombinasinya sangat banyak, bumbunya sangat banyak gitu loh. Nah, itu kita akan ajarkan. Nah, siapa tahu kan ibu-ibu atau bapak-bapak hari tertentu pingin masak dan jualan. Oh, itu boleh juga kan gitu loh. Nah, bagian kita bisa promosikan barang-barang yang diproduksi gitu loh. Kira-kira begitu Bu Ira. Ya. Oke, terima kasih Bu Ira. Ini kita lanjutkan lagi Pak ya. Pak Ngadiman, ini ada pertanyaan dari chat ya, dari Widi Wayudi. Mohon maaf Pak Ngadiman, saya Widi ingin menanyakan untuk menjadi anggota Asparnas, kira-kira syaratnya apa saja? Gak ada syarat, cuma daftar dan bayar iuran 80.000. Murah sekali. Jadi kita kemarin ada satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lagi kita kritisi Bu, ya. Jadi yang kemarin atas hotel-hotel yang dijadikan tempat isolasi. Ada satu poin yang kami kritisi, apa? Poinnya adalah mendapatkan rekomendasi daripada PHRI. Nah, saya protes. Kenapa? Ketika kami memberikan pajak, kami bayar pajak, kami sama-sama sumbangkan devisa buat negara, dan ketika saat ini kami juga susah, kok cuma PHRI? Hotel itu tidak hanya di bawah PHRI, banyak sekali yang tidak di bawah PHRI gitu loh. Dan PHRI itu iurannya mahal gitu loh, berjuta-juta setahun. Nah, kami hanya puluhan ribu, 100.000, 150.000 gitu. Jadi
Jadi nggak bisa dibandingkan satu. Kedua, relevansinya jadinya kebijakan itu tidak adil. Kok berpihak kepada pihak tertentu gitu loh. Nah, sehingga yang di bawah PHRI notabene adalah hotel-hotel yang gede gitu loh. Yang hotel-hotel di bawah Accor, di bawah merek-merek brand-brand besar gitu. Nah, sehingga yang kecil-kecil bagaimana? Nah, kami punya program di depan ini yang sedang kami buat itu untuk homestay, untuk lodgement, untuk kos, untuk guest house. Apa yang kami lakukan? Kami bikin satu merek. Ini merek Indonesia. Kalau Oyo, Red Doors itu buat itu merek luar dan kebetulan saat ini mereka lagi susah dan bangkrut. Nah, kami tampung dengan merek HOM, HOM. Nah, inilah kita berikan platform kepada mereka. Jadi termasuk BRNB kan itu kan. Jadi kalau ibu nih punya rumah, ketika rumah itu ingin disewakan untuk hari-hari tertentu, ya kayak di luar negeri kan kita suka tinggal kan di BRNB kan, di rumah orang ya, ternyata kamar itu bisa kita sewa. Itu kita kasih platformnya digital sehingga ibu udah nggak perlu pusing, bapak-bapak nggak perlu pusing, gitu loh. Begitu juga pihak-pihak lain lah, siapapun juga yang ingin mencari other income bisa dilakukan ketika Anda menjadi anggota Asparnas gitu loh. Jadi kita tidak memungut iuran yang besar, ya syaratnya gampang, daftar dan bayar. Itu aja. Kira-kira gitu Bu Arnian. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kami serahkan dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada mungkin dari Pak Lambo ya, dari Universitas Kristen Krida Wacana. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ainun. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ikuti tadi dari pembicaraan, memang kita dari universitas itu sama seperti Ibu Kusuma Ningtuti sama Ibu Ira, kita memang concernnya itu di mahasiswa dan tridharma daripada dosen itu sendiri. Jadi kalau kami dari Ukrida itu hanya ingin melihat dan memperhatikan dulu, Bu. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Ngadiman tadi itu sebenarnya ini sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa itu? Karena ini bisa membuka peluang bagi mahasiswa untuk meng-create a new job, gitu kan. Itu sungguh luar biasa sebenarnya. Kami appreciate untuk apa yang disampaikan oleh Asparnas. Kami dari Ukrida terima kasih atas undangannya. Kami memperhatikan dulu, Bu. Dan kami memang sangat senang. Terima kasih Bu Ainun. Yes, sama-sama Pak Lambo. Mungkin Pak Lambo, terima kasih. Kebetulan dulu saya pernah ngajar di Ukrida juga, Pak Lambok saya. Tapi sekarang hanya ngajar di Untar aja, udah capek ngajar di tempat lain. Iya Pak Ngadiman, boleh nanti kita kopi darat Pak Ngadiman. Oh, siap. Kalau mau jadi dosen tamu lagi boleh. Terima kasih Pak Ngadiman. Oke, mungkin ada lagi kira-kira yang mau ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Mbak Cici, ada masukan? Ya Bu, Bu Ainun, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari saya mungkin masukannya karena hari ini kita dari Asparnas sangat beruntung dan berbahagia dan mendapat kehormatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari institusi pendidikan. Saya merasa ini satu berkah yang harus kemudian kita olah bersama. Mengingat tadi juga sudah diingatkan oleh Pak Ketum bahwa Asparnas juga akan banyak mengolah dari sisi pendidikan dan itu akan berlangsung secara free of charge. Saya adalah orang yang sangat percaya bahwa pendidikan adalah modal dasar dan kekuatan kita yang paling utama untuk terus memajukan. Ini saya mau berbesmili nih, bicara ini untuk memajukan Indonesia
yang karena saya orang komunikasi, saya orang konten, saya tahu banget bahwa Indonesia itu tidak pernah kehabisan konten. Cuma permasalahannya bagaimana kita dengan kreatif dan bijak mengolah konten itu dan kemudian menyebarkannya melalui medium edukasi untuk mengajak lebih banyak orang lagi, mengedukasi lebih banyak orang lagi untuk mengolah konten-konten luar biasa dari Indonesia. Karena ketika nanti semua fossil fuel, minyak bumi sudah habis, Indonesia tidak akan pernah kehabisan modal, tidak akan pernah kehabisan konten untuk diolah, karena yang kita punya adalah kekayaan warisan budaya yang luar biasa, yang tidak akan pernah habis, asalkan kita bisa terus mengolahnya secara kreatif, asalkan kita bisa terus menurunkannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Dari saya itu aja, Bu Ainun. Oke, terima kasih. Mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Sebentar lagi kita sudah hampir udah menjelang maghrib ya. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Ainun. Ini aja saya sebenarnya kebetulan saya di P3M IBS. Kemudian ditugaskan untuk berkaitan dengan inkubator bisnis, membangun inkubator bisnis. Hanya suatu pemikirannya adalah konsepnya bagaimana saya bisa mengangkat ide-ide bisnis di lingkungan mahasiswa. Nah, ini kok ada Asparnas ya. Asparnas tentunya sudah linknya ke Departemen Pariwisata tentunya sangat kuat. Ya, saya berharap mungkin berbagai program tadi yang berkaitan dengan pelatihan dan sebagainya itu kalau bisa di-share dulu, Bu, karena meng-create ide mahasiswa untuk berjiwa bisnis, ide-ide bisnisnya itu butuh. Kami sendiri juga menggelap, Mas, ya. Bagaimana kita harus mengarahkan dalam kondisi seperti ini. Tadi kayak Airbnb, model Airbnb, kemudian model mungkin Rektors gitu ya, atau gimana dan sebagainya, atau model-model ya mungkin berbicara mengenai franchise, usaha baru, franchise dan sebagainya, jatuh bangunnya suatu usaha baru. Kemudian tadi bagaimana kalau mahasiswa kita dari orang NTT, misalnya dia pulang ke sana, wah itu malah bagus dia membangun jaringan bisnis untuk pariwisata di lingkungan dia seperti itu. Itu hal yang baik. Jadi kira-kira kalau program-program itu bisa diterima ke kami sehingga kami bisa mendapatkan ide berkaitan dengan bimbingan kepada mahasiswa atau lingkungan kami yang untuk mau berjiwa bisnis itu mungkin bisa bermanfaat. Itu aja, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Bu Inun, Ya. maaf saya ingin menambahkan sedikit, Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi. Iya, Nita, Bu. Saya ingin sharing sedikit informasi. Mungkin tadi udah disampaikan juga oleh Pak Ngadiman. Dalam hal ini ada kita akan bekerja sama penandatanganan MOU dengan Untar dan berikutnya mungkin dengan Trisakti. Dalam hal adalah mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil maksimal dalam kegiatan pengabdian, pengajaran, penelitian, dan kemudian untuk meningkatkan pelaksanaan program khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, pertemuan ilmiah, kajian penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, nantinya MOU yang akan kita tanda tangani dengan pihak Untar yang dalam waktu dekat ini, itu ruang lingkupnya adalah mengenai pelatihan manajemen kepariwisataan, kemudian riset manajemen kepariwisataan, kemudian kolaborasi pendirian prodi di bidang kepariwisataan, dalam hal ini mungkin seperti D1, kemudian kuliah tamu, pengembangan kewirausahaan, penempatan kerja sesuai kebutuhan di semua sektor pariwisata, dan kegiatan lain yang disepakati oleh bersama dengan Asparnas. Demikian informasi dari saya. Semoga universitas yang lain yang ada di sini juga bisa segera kita menjalin kerjasama dalam bentuk MOU, seperti yang kita sudah akan lakukan segera dan waktu dekat dengan pihak Universitas Tarumanegara. Terima kasih Bapak Ibu.
Oke, terima kasih Bu Yenita. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada, mungkin saya bisa menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini ya, yang terkait dengan penjajakan kerjasama ya. Tadi Pak Ngadiman sudah menjelaskan bagaimana bisa mahasiswa itu bisa memiliki jiwa entrepreneurship ya. Kemudian tadi dari Ibu Kusumaning Tuti, ini terkait dengan kurikulum tadi ya, kurikulum di mana setiap mahasiswa itu hampir semua perguruan tinggi udah pasti memiliki mata kuliah yang namanya kewirausahaan. Nah, tadi dari Ibu Kusumaning Tuti, ini ada dua hal yang tadi disampaikan, yaitu konsentrasi yang dapat mengikuti terkait masalah kewirausahaan ini tadi. Kemudian juga bagaimana bisa nanti P3M ini dapat berkolaborasi dengan Asparnas. Ya. Kemudian dari Bapak Maruji tadi dari Budi Luhur ya, menyangkut dengan permodalan, apakah bisa dibantu dari pihak Asparnas? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ngadiman. Ya. Kemudian dari Pak Hari Basuki tadi, ini ada dua hal yang disampaikan, yaitu bagaimana mengupdate sektor pariwisata dan bagaimana mengupgrade tentang sektor yang terkait masalah UMKM. Ya. Bu Ira juga tadi sudah menjelaskan tentang kewirausahaan ini juga ada kaitannya dengan perspektif dari pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dari Pak Lambok, dari Frida, ini yang terkait masalah konsentrasi mahasiswa yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Otomatis ini juga kita tadi kaitkan dengan PKM ya. Di sini bagaimana bisa membuka peluang kepada mahasiswa untuk bisa meng-create ya, yang terkait dengan kewirausahaan ini tadi. Ya. Dari Mbak Cici ya, ini juga cukup terkait dengan masalah komunikasi ya. Modal dasar kita di sini akan menunjukkan bahwa Indonesia ini akan luar biasa sebenarnya potensinya. Jadi bagaimana kita bisa meng-create sehingga mahasiswa itu bisa memiliki jiwa wirausaha. Ya. Tadi juga dari Bapak yang dari P3M ini juga menyangkut dengan mengangkat ide bisnis yang ada di P3M sendiri. Berharap ada suatu program pelatihan ya untuk mendapatkan suatu ide. Ini nanti mungkin untuk pelatihannya ini bisa kami nanti bisa lanjutkan nanti dengan pihak IBS itu sendiri. Tadi Bu Yenita juga untuk kerjasama MOU. Nah, inilah yang kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira nanti kontribusi apa yang didapatkan dari pihak universitas masing-masing Bapak Ibu sekalian dan kontribusi apa yang kami dapatkan juga dari masing-masing universitas ya. Jadi itulah sekedar hari ini pertemuan kita. Langkah berikutnya nanti mungkin akan kita lanjutkan bagaimana hak dan kewajiban kita dari pihak masing-masing ya, baik dari pihak Asparnas dan baik dari pihak universitas yang mungkin nanti bisa akan kita tuangkan dalam bentuk MOU. Oke, jadi itu dari saya ya. Mungkin ada dari Pak Sparta, Pak Sparta. Udah cukup. Halo Pak Sparta. Apa? Udah cukup selesai. Ya. Ibu Kusumaning Tuti, ada lagi masukan kira-kira Ibu? Sudah cukup, Bu Ainun. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau bagaimana, mungkin langkah selanjutnya nanti kita bisa follow up kembali untuk bagaimana membuat suatu MOU antara pihak Bapak Ibu sekalian dengan pihak Asparnas sendiri ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita sudah waktunya jam 5:30 ya. Kita mungkin harus dilakukan foto bersama ya. Mungkin dari Riki ya, silakan Riki dari Sekjen Asparnas. Riki. Iya, untuk video, mohon dinyalakan semua Bapak Ibu. Ada yang belum nyala itu, Ibu Marcella ya. Ibu Marcella belum menyalakan videonya. Ibu Kania dan ya Ibu Marcella dan Ibu Kania dari IBS. Dan dengan Bapak Muhammad Ramadan ya. Untuk
menyalakan videonya. Kita akan berfoto bersama. Siap. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya yang sudah meluangkan waktunya untuk Terima kasih Bapak Ibu. di dalam Zoom Terima meeting kasih ini. semuanya. Pak Widi. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Widi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu Sore. semuanya. Terima kasih Bimo. Terima kasih. Iya Bu Uri. Bu Uri. Saya. Bu Wuri, Terima selamat kasih. ulang tahun Bu Wuri. Ulang tahun ya Bu Wuri ya. Selamat ulang tahun, Bu. Oh, Bu Wuri nggak ngajak makan-makan Selamat ulang tahun, Bu. nih. Bu Wuri nih ya. Kirim Kapan makan. kita kayak di Papua lagi nih? Oh. Kayaknya Papua membawa banyak kenangan baik. Iya. Betul sekali. Mbak Puri, nanti kita lanjut di Labuan Bajo aja. Siap, siap Bu Idul. Jembatan Merah saksinya. Oh ya. Oke. Terima kasih Semuanya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sukses semua. Waalaikumsalam ya.